Jelaslah bahwa Jiayi adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara ras alien. Karena kehadiran Jiayi, tidak ada yang berani menyerang Lu Ming. Namun, banyak ras alien yang sangat penasaran dengan latar belakang Lu Ming. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa masuk ke ibu kota ras alien dengan seorang ahli yang mengikutinya? Bergerak, Lu Ming berteriak dan terus berjalan-jalan. Namun, semakin banyak ras alien berkumpul di sekitarnya, dan tidak ada kekurangan eksistensi tingkat kaisar surgawi. Nah, itu kamu. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi ketidakpercayaan terdengar. Di depan, kerumunan memberi jalan bagi sekelompok orang. Yang memimpin memiliki rambut ungu yang menari tertiup angin. Dia adalah anggota dari keluarga kerajaan asing dan masih sangat muda. Itu dia, pangeran suku asing. Hati Lu Ming tergerak. Kembali ke kota dua dunia, ketika ras asing menyerang kota, mereka mengirim generasi muda mereka untuk menantang alam surga dalam upaya untuk menghancurkan moral alam surga. Pada saat itu, ada seorang pangeran alien yang kuat. Sayangnya, Lu Ming menangkapnya dan menukarnya dengan permata kekacauan. Pria di depannya adalah Pangeran Mo Tianluo. Di belakang Mo Tianluo, ada beberapa sosok lain. Beberapa dari mereka berasal dari ras alien kerajaan, sementara yang lain berasal dari ras lain. Semuanya memiliki aura yang kuat. Salam, Pangeran ke-8. Di mana-mana, banyak ras asing yang membungkuk memberi hormat. Ada banyak ras yang berbeda dalam ras alien, dan semuanya memiliki garis keturunan yang sama. Namun, keluarga kerajaan ras alien adalah ras dengan garis keturunan yang paling dekat dengan leluhur mereka. Oleh karena itu, keluarga kerajaan memiliki status tertinggi di antara banyak ras. Adapun Mo Tianluo, sebagai seorang pangeran, dia adalah raja di antara para raja. Statusnya jauh lebih tinggi daripada keluarga kerajaan biasa. Ras alien normal tentu akan bersikap hormat. Mo Tianluo tidak peduli dengan yang lain. Matanya tertuju pada Lu Ming. Nak, kenapa kamu ada di sini? Wajah Mo Tianluo satu tampak muram saat dia bertanya dengan suara dingin. Mengapa aku di sini? Kamu harus menanyakan pertanyaan ini kepada leluhurmu. Apakah menurutmu aku ingin tinggal di sini? Lu Ming mengerutkan bibirnya. Nak, jaga ucapanmu. Mo Tianluo memarahi dan kemudian menatap Jiayi. Senior, mungkinkah Anda di sini untuk memastikan keselamatannya? Mo Tianluo bertanya. Ya, Jiayi mengangguk. Aku hanya akan melindungi nyawanya. Aku tidak akan peduli dengan luka apapun. Oh, mata Mo Tianluo berbinar. Meskipun dia penasaran mengapa Jiayi mau melindungi nyawa manusia, dia hanya melindungi nyawanya sendiri dan tidak peduli dengan hal lainnya, jadi hal itu mudah untuk ditangani. Dia ingin Lu Ming mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Mo Tianluo bersinar dengan cahaya dingin. Saat itu, dia disandera oleh Lu Ming dengan imbalan 100 permata kekacauan. Dia telah merenungkan hal ini dan telah mencari kesempatan untuk membalas dendam. Siapakah yang mengira bahwa kesempatan itu ada di depannya? Bagaimana mungkin dia menyia-nyiakannya? Wah! Mo Tianluo melangkah maju. Rambut ungunya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya diselimuti cahaya ungu. Saat mata ketiga di dahinya terbuka, cahaya dingin bersinar. Nak, keluar dan bertarung. Mo Tianluo berkata dengan suara dingin. Banyak orang di sekitarnya menjadi heboh. Mo Tianluo adalah salah satu jenius teratas dari suku Dewa Jahat. Saat itu, ia menduduki peringkat ke-9 di antara generasi muda dunia Dewa Jahat. Di antara suku Dewa Jahat yang luas, Mo Tianluo menduduki peringkat ke-9, yang menunjukkan bakatnya. Walaupun Mo Tianluo tidak bisa lagi dianggap sebagai anggota generasi muda pada usianya saat ini, dia masih seorang pemuda. Pangeran ke-8 akan segera melancarkan aksinya. Sepertinya manusia ini punya dendam dengan Pangeran ke-8. Haha, menurutmu berapa banyak jurus yang bisa dilakukan Pangeran ke-8 untuk mengalahkannya? Tidak lebih dari 10 gerakan. Mungkin itu akan langsung membunuh. Kamu harus tahu bahwa Pangeran ke-8 sekarang memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Sejati peringkat 18. Semua ras alien di sekitar sedang berdiskusi. Kaisar Sejati level 18. Sudut bibir Lu Ming melengkung sedikit, dengan sedikit rasa jijik. Sebaiknya aku mencari seseorang yang lebih kuat. Kau bukan tandinganku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh.
Perkataannya membuat cahaya dingin di mata Mo Tianluo semakin bersinar. Berat, omonganmu besar sekali. Aku ingin melihat seberapa besar peningkatanmu selama bertahun-tahun. Setelah itu, Mo Tianluo melangkah maju. Tubuhnya seperti aliran cahaya ungu saat ia bergegas menuju Lu Ming. Ledakan, Mo Tianluo menyerang dengan telapak tangannya. Cahaya ungu memenuhi telapak tangannya dan berubah menjadi jejak telapak tangan yang mengerikan, melesat ke arah Lu Ming. Ras alien mengembangkan sistem yang sangat mirip dengan sistem kuno alam surga. Tindakan mereka mungkin tampak sederhana, tetapi setiap gerakan mereka sangat kuat. Puncak Kaisar Sejati, peringkat 18 Kaisar Sejati. Sudut mulut Lu Ming berkedut sedikit. Bagi para penguasa bela diri, setiap pengasingan bisa berlangsung selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Kecepatan Mo Tianluo untuk maju dari Kaisar Sejati tingkat 9 ke Kaisar Sejati tingkat 18 hanya dalam waktu lebih dari 100 tahun sudah sangat cepat dan mengejutkan. Sayangnya, dia telah bertemu Lu Ming. Lu Ming tidak dapat diukur dengan akal sehat. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan fisiknya. Tubuhnya bersinar dengan pancaran berbagai hukum. Dalam sekejap, ada lebih dari 10 jenis pancaran di tubuhnya yang saling terkait. Suara mendesing. Lu Ming hanya menunjuk jarinya. Dengan penambahan lebih dari 10 jenis hukum, serangan jari sederhana Lu Ming menjadi sangat kuat. Jari-jari Lu Ming bagaikan tombak panjang, menusuk telapak tangan Mo Tianluo. Tak ada suara yang menggetarkan bumi, tak ada pula adegan kekerasan yang tak terkendali. Tabrakan antara keduanya berlangsung sangat tenang. Aduh, seolah-olah jarum telah menusuk balon. Dengan bunyi, puff, darah berceceran di mana-mana. Jejak telapak tangan Mo Tianluo dan telapak tangannya langsung tertusuk oleh jari Lu Ming. Kekuatan penghancur melonjak ke arah Mo Tianluo. Mo Tianluo menjerit mengerikan saat tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya berkedut dan dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh tempat menjadi sunyi. Mo Tianluo, pangeran ras alien, sebenarnya dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Dia terbunuh dalam hitungan detik. Bagaimana ini mungkin? Lebih dari 100 tahun yang lalu, Mo Tianluo menduduki peringkat ke-9 di antara generasi muda di seluruh dunia dewa jahat. Dia sangat berbakat. Meskipun dia bukan lagi generasi muda, kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat. Namun, dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Hal ini membuat semua orang tercengang, seolah-olah mereka merasa sulit untuk menerimanya. Bagaimana mungkin? Mo Tianluo tidak dapat menerimanya dan meraung dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras dan kultivasinya meningkat dengan sangat cepat. Dia sudah berada di puncak alam Kaisar Sejati dan memiliki kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 18. Dia akan segera mampu menerobos ke alam Kaisar Agung. Dia yakin bahwa dia dapat mencapai alam Kaisar Agung sebelum dia berusia 200 tahun. Kaisar-kaisar besar yang usianya kurang dari 1000 tahun saja sudah sangat mengagumkan, apalagi kaisar-kaisar besar yang usianya kurang dari 200 tahun. Dia sudah cukup memukau tetapi dia tetap terbunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Saat itu, dia telah bertarung berkali-kali dengan Lu Ming sebelum Lu Ming mengalahkannya. Awalnya, dia mengira dirinya cukup kuat untuk mengalahkan Lu Ming dan membalas dendam. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Mungkinkah Lu Ming telah menerobos ke alam Kaisar Agung? Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir demikian. Hanya Kaisar Agung yang bisa mengalahkan Mo Tianluo dengan mudah, bukan? Akan tetapi, aura Lu Ming jelas hanya berada pada alam Kaisar Sejati. Hal ini membingungkan banyak orang. Nak, kau cukup kuat. Biarkan aku melawanmu. Tepat saat semua orang berspekulasi, sebuah suara terdengar. Lalu, orang banyak itu melihat sesosok tubuh kekar melangkah keluar. Sosok ini tingginya lebih dari 2 meter dan ditutupi sisik berwarna ungu. Dia datang bersama Mo Tianluo. Bu Duo, ini Bu Duo. Bu Duo akan segera bertindak. Meskipun bakat Bu Duo tidak setinggi Pangeran ke-8, dan dia telah berkultivasi selama 1000 tahun, dia telah berhasil menembus alam Kaisar Agung belum lama ini. Dia seharusnya bisa menekan anak itu. Banyak orang yang gembira melihat sosok ini. Bu Duo, jangan menunjukkan belas kasihan. Serang dengan sekuat tenaga. Bunuh, bunuh, bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu.
Mo Tianluo meraung, wajahnya sangat jahat. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Tubuh Bu Duo tinggi dan kekar, dan ketiga matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia melangkah maju, dan tanah bergetar. Batang besi hitam pekat muncul di tangannya. Dengan goyangan ringan batang besi itu, sebuah lubang hitam pekat muncul di angkasa. Itu sangat mengerikan. Di samping itu, banyak orang mundur. Serangan kaisar yang hebat bukanlah masalah kecil. Beberapa kultivator yang lebih lemah tidak ingin terlibat. Lu Ming menatap Bu Duo dengan ekspresi tenang. Seorang kaisar agung bintang 1, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Buat perubahan Anda, Lu Ming berkata dengan tenang. Bocah, mati saja. Mata Bu Duo menunjukkan jejak keganasan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melompat. Kemudian, dia melihat ke bawah dari atas dan menghantamkan tongkatnya ke Lu Ming dengan kekuatan Gunung Tai. Kekuatan tongkat ini sungguh mengejutkan. Jika itu adalah kaisar sejati, dia pasti tidak akan mampu menahannya dan akan hancur berkeping-keping. Di sampingnya, mata Jiayi berkedip-kedip, tetapi dia tidak bergerak. Lu Ming memiliki garis keturunan dari garis keturunan leluhur suci, hati berdarah. Dia tidak akan mati. Sangat mudah. Ledakan, ledakan, ledakan. Batang logam itu jatuh dengan bunyi dentuman yang tumpul. Dalam sekejap, benda itu sudah dekat dengan Lu. Kepala Ming. Tepat ketika semua orang mengira kepala Lu Ming akan meledak, Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraihnya. Wah! Terdengar suara gemuruh. Batang logam hitam itu ditangkap oleh Lu Ming. Kemudian, batang logam itu terpaku di udara, tidak bergerak sama sekali. Bu Duo juga sama. Dia memegang batang besi di tangannya dan juga membeku di udara. Serangan tongkat yang tampaknya kuat itu diblokir oleh Lu Ming dengan satu tangan. Jadi ini kekuatanmu, biasa saja. Lu Ming berkata dengan tenang. Dia mengerahkan tenaga di telapak tangannya dan tiba-tiba menggoyangkannya. Asyik. Batang besi itu bergetar hebat, dan sebuah kekuatan yang mengerikan mengikuti batang besi itu dan meledak ke arah Bu Duo. Bu Duo menjerit mengerikan, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam, mengikuti jejak Mo Tianluo. Dia jatuh terduduk di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Ini, suasana kembali hening. Satu jurus lagi. Bu Duo, yang sudah mencapai alam Kaisar Agung, dikalahkan. Dia sama sekali tidak bisa melawan balik di tangan Lu Ming. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Apakah ini kekuatan ras manusia? Apakah ras manusia benar-benar sekuat ini? Banyak orang dari ras asing terkejut. Dalam benak mereka, ras manusia dan binatang suci dari alam surga bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ras dewa jahat mereka adalah eksistensi tertinggi. Namun kini, seorang pemuda manusia telah mengalahkan beberapa ahli mereka secara berturut-turut. Orang ini terlihat muda, tetapi dia mungkin telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya dia begitu kuat. Benar sekali, memang harus seperti ini. Setelah itu, banyak ras alien lainnya angkat bicara dan mengira bahwa Lu Ming adalah monster tua. Adalah hal yang biasa bagi monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Kau benar-benar pandai menipu dirimu sendiri. Lu Ming mencibir, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Apa yang baru saja Anda katakan? Bukankah kamu sudah lama berkultivasi? Kalau begitu, katakan padaku, sudah berapa lama kamu berkultivasi sampai sekarang? Seseorang bertanya dengan keras. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku, Lu Ming, baru berkultivasi kurang dari 200 tahun. Suara Lu Ming terdengar oleh semua orang. Apa, kurang dari 200 tahun? Bagaimana mungkin? Dia mengalahkan Kaisar Agung Bu Duo dalam waktu kurang dari 200 tahun. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin umat manusia memiliki kesayangan surga yang begitu kuat? Dia pasti berbohong dengan sengaja menyerang kita. Banyak ras alien meraung tak percaya. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, hanya sedikit di seluruh suku dewa jahat yang mampu mengalahkan Bu Duo, yang telah mencapai alam Kaisar Agung Bintang 1. Itulah sebabnya saya bilang Anda berbohong pada diri sendiri. Saya yakin Anda punya cara untuk menentukan usia. Kalau Anda tidak percaya, cari saja orang lain yang bisa melakukannya. Kata Lu Ming. Alien itu terdiam. Melihat betapa percaya dirinya Lu Ming, dia tampaknya tidak berbohong.
Dia mungkin telah berkultivasi kurang dari 200 tahun. Ras manusia sebenarnya memiliki kesayangan surga. Apakah ada orang lain yang ingin keluar dan bertarung? Hari ini, aku ingin melihat trik apa yang dimiliki klanmu. Suara Lu Ming terdengar dari jauh. Suasana hening di tempat kejadian. Semua orang saling memandang, tetapi untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Lu Ming telah berkultivasi kurang dari 200 tahun. Hanya ada beberapa orang di seluruh alam dewa jahat yang dapat bertarung dengan Lu Ming pada usia ini. Tidak ada seorang pun yang hadir. Adapun mereka yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, atau bahkan lebih lama, akan sedikit memalukan bagi mereka untuk keluar dan melawan Lu Ming. Hehe, bukankah ada banyak ahli di suku dewa jahat? Kurasa tidak ada seorang pun yang bisa melawanku. Baiklah, aku akan memberi kalian semua kesempatan. Siapapun yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun dapat datang dan melawanku. Aku akan menerima kalian semua. Lu Ming berkata dengan keras. Lu Ming, kau sendiri yang mengatakannya. Jangan menarik kembali kata-katamu. Mo Tianluo berteriak. Tentu saja, Lu Ming menjawab. Bagus, klanku punya gulungan umur panjang. Di dalamnya ada 100 ahli top yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Salah satu dari mereka bisa menghancurkanmu. Tunggu saja, aku akan mencari mereka sekarang. Mo Tianluo menggoda, dia harus memberi Lu Ming pelajaran hari ini. Gulungan umur panjang, 100 ahli yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Menarik, pergi dan temukan mereka, temukan beberapa lagi, aku akan menunggu di sini. Lu Ming berkata dengan ekspresi santai. Dia tidak hanya tidak gugup, tetapi dia juga menantikannya. Bagi alam kaisar bela diri, jika seseorang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun, dapat dikatakan bahwa itu adalah masa keemasan. Itulah saatnya kultivasi seseorang meledak. Itu juga mewakili masa depan. Konsepnya mirip dengan para jenius generasi muda. Lu Ming juga ingin melihat seberapa kuat kelompok ahli terkuat di suku dewa jahat yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Lu Ming menyilangkan lengannya dan menunggu dengan tenang. Semakin banyak ras asing berkumpul. Sudah berapa tahun sejak manusia menantang mereka di ibu kota mereka? Mereka juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki manusia ini, yang telah berkultivasi kurang dari 200 tahun. Beberapa sosok berdiri di langit, tetapi tak seorang pun memperhatikan mereka. Orang-orang ini adalah Raja Orang Luar, Jenderal Mo Luojia, dan beberapa makhluk kuat lainnya. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh leluhur suci Blue Deer. Dia luar biasa, kata Raja Non-Manusia. Sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming memiliki kemampuan sekuat itu. Raja ras alien, Mo Luojia, dan yang lainnya tidak menyangka kalau Lu Ming begitu kuat. Saat itu, di pintu masuk lorong di alam surga, Lu Ming telah mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan dan membunuh banyak ras alien. Namun, saat itu, Lu Ming telah meminjam kekuatan garis keturunan ketiganya. Raja ras non-manusia dan yang lainnya mengira bahwa Lu Ming begitu kuat karena kekuatan hati leluhur suci. Mereka tidak tahu seberapa kuat Lu Ming sendiri. Pada saat ini, mereka sedikit terkejut melihat Lu Ming menunjukkan kemampuannya. Anak ini memiliki bakat yang luar biasa. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menaklukkannya dan membuatnya putus asa. Benar sekali, orang seperti ini jelas merupakan keajaiban yang luar biasa di alam surga. Orang seperti ini biasanya sombong, angkuh, dan sangat percaya diri. Sulit untuk membuat orang seperti itu menyerah pada keputusasaan. Para ahli lainnya juga ikut menimpali. Ini sungguh di luar dugaan mereka. Rencana mereka semula adalah jika Lu Ming hanya seorang jenius biasa, dia pasti akan diberi pelajaran saat dia berjalan di alam dewa jahat. Saat itu, beberapa tokoh hebat akan mampu menekan Lu Ming. Dalam hal itu, Lu Ming akan dengan mudah menyerah dan mengalah. Namun, Lu Ming adalah seorang jenius yang langka. Tidak mudah membuat orang seperti itu putus asa. Jika memang tidak berhasil, maka aku akan membawanya ke Gunung Suci. Kata Raja Non-Manusia, hebat, Raja itu bijaksana. Banyak sekali ahli dari dunia kita telah berkumpul di Gunung Suci, termasuk beberapa tokoh peringkat atas dalam daftar umur panjang. Aku yakin dia akan menyerah pada para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tidak buruk, Moroga dan yang lainnya tersenyum.
Saat menyebut gunung suci, mata mereka berbinar penuh hormat. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 2 jam, beberapa sinar cahaya menerobos langit dari kejauhan. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di langit. Salah satunya adalah Mo Tianluo. Ada 2 orang lainnya. Salah satunya juga seorang raja non-manusia, tetapi dia memiliki rambut ungu pendek. Dia tampak sangat energi dan muda. Orang lainnya adalah alien yang menyerupai bayangan. Dia tampak tidak memiliki tubuh fisik. Dia berdiri di sana, tetapi tubuhnya bergoyang seperti air. Ini badai dan kesedihan. Aku tidak menyangka badai dan Moping ada di ibu kota. Moping berada di peringkat ke-98 pada daftar umur panjang. Storm berada di peringkat ke-76. Hahaha, mari kita lihat seberapa sombongnya bocah manusia itu kali ini. Diskusi yang seru terdengar dari sekeliling. Jelas bahwa mereka sangat percaya diri dalam menghadapi apa yang disebut badai dan Moping. Dari pembicaraan orang-orang di sekitarnya, Lu Ming mengetahui bahwa si bangsawan berambut panjang 1 inci itu dipanggil Moping. Ras alien yang menyerupai bayangan itu disebut badai, dan mereka berdua merupakan pakar teratas dalam daftar panjang umur dunia dewa jahat. Inikah anak yang ingin menantang semua orang di Longevity Roll? Dia benar-benar sombong. Moping bicara dengan dingin, matanya berkilat tajam. Kalau begitu, kita lumpuhkan dia dan biarkan dia berbaring di tanah seperti anjing, hehehe. Hehe, Bao Feng tertawa dengan suara yang memekakkan telinga. Tubuhnya yang seperti bayangan bergoyang. Kamu duluan, atau aku duluan? Moping bertanya pada badai. Lakukan saja, menurutku, kamu sudah cukup. Suara badai yang memekakkan telinga terdengar lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan melawan anak ini. Moping melangkah maju, dan aura kekerasan terpancar dari tubuhnya. Kaisar Agung Bintang 3, tatapan mata Lu Ming berkedip. Moping baru berkultivasi kurang dari 10.000 tahun, namun dia sudah menjadi Kaisar Agung Bintang 3. Dan dia hanya menduduki peringkat ke-98 dalam daftar umur panjang. Mungkinkah 100 orang dalam daftar umur panjang semuanya adalah Kaisar Agung Bintang 3 atau lebih? Pada saat ini, hati Lu Ming terasa berat. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun kultivasi, 100 dari mereka telah mencapai tingkat Kaisar Agung Bintang 3. Ini benar-benar mengejutkan. Hampir tidak ada masalah bagi orang-orang ini untuk menjadi kaisar surgawi di masa depan. Mereka bahkan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Ras alien memang kuat. Tidak heran alam surga telah dikalahkan dalam perang kuno dan hanya bisa menjaga wilayah surgawi Taiking. Tidak, aku tidak boleh patah semangat. Tidak peduli berapa banyak orang hebat dan jenius yang dimiliki Outlanders, aku akan mengalahkan mereka semua di masa depan. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya terang dan semangat juang yang kuat. Aku tak terkalahkan. Inilah keyakinan Lu Ming dan kepercayaan dirinya. Tak peduli berapa banyak kesayangan surga atau orang-orang hebat yang kau miliki, aku akan menekan mereka semua. Membunuh. Moping berteriak dingin. Mata ketiga di antara alisnya memancarkan cahaya terang. Kemudian, pedang tempur terbang keluar dari matanya. Total ada 18 pedang tempur. Pedang-pedang itu membentuk pola aneh dan menebas Lu Ming dengan keras. Serangan yang unik. Hati Lu Ming tergerak. Lawannya telah menggunakan cahaya penghancur dari mata ketiganya untuk membentuk pedang. Dan kemudian membentuk formasi pedang yang menakjubkan. Wus, wus. Ke-18 pedang tempur itu membentuk formasi pedang ajaib. Kekuatannya meningkat secara eksponensial, meledak dengan ki pedang tak berujung yang menyelimuti Lu Ming. Asyik. Otot Lu Ming bergetar cepat saat ia melepaskan sayap Dewa 6 Bulu. Lu Ming kini menguasai terlalu banyak hukum. Ia memiliki total 81 jenis hukum dan 71 jenis hukum jalur raja. 6 jenis hukum yang dibutuhkan untuk 6 sayap berbulu semuanya terkandung di dalamnya. Tidak hanya sayap Dewa berbulu 6, tetapi juga 18 jenis hukum nomologis dari gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan, yang menyebabkan kekuatan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan milik Lu Ming meningkat secara eksplosif. Wus! Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dia terus menghindari serangan pedang Qi. Tak ada satupun aura pedang yang dapat mengenai Lu Ming. Teknik gerakanmu cukup cepat. Mari kita lihat bagaimana caramu menghindarinya. Moping berkata dengan dingin. Cahaya di mata ketiganya semakin terang,
dan 18 pedang itu menjadi semakin cepat. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming sambil melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan, sebuah pusaran muncul di telapak tangannya dan memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan ini berputar liar, membawa serta kekuatan merobek yang mengejutkan. Kekuatan itu ingin membungkus Lu Ming dan mencabik-cabiknya. Kekuatan ini dapat meningkatkan kecepatan dan teknik gerakan seseorang secara signifikan. Jika dikombinasikan dengan formasi pedang yang dibentuk oleh 18 pedang tempur, itu benar-benar tak terkalahkan. Kehilangan, Mo Ping berteriak dingin, sangat percaya diri. Dia mampu menduduki peringkat 98 pada gulungan umur panjang dan mengalahkan dua ahli lain yang tingkat kultivasinya tidak lebih rendah darinya berkat jurus ini. Aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Kemudian, Lu Ming memukul 19 telapak tangan berturut-turut. 18 telapak tangan mendarat di 18 pedang tempur dan telapak tangan lainnya menghantam telapak tangan Mo Ping. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan Lu Ming sangat mengejutkan sehingga 18 pedang tempur meledak. Saat dia menamparkan mereka, ketika telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan telapak tangan Mo Ping, tubuh Mo Ping bergetar seolah-olah tersengat listrik. Bola matanya hampir keluar. Kaca, suara tulang patah terdengar. Mo Ping menjerit mengerikan saat tubuhnya terpental. Sama seperti Mo Tianluo dan Bu Duo, dia jatuh terbanting ke tanah. Saat Mo Ping mendarat di tanah, jantung semua orang berdebar kencang. Dia dikalahkan. Mo Ping juga kalah. Dia tampaknya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Ini adalah ahli yang tak tertandingi dalam gulungan umur panjang, seorang kaisar agung bintang 3, namun dia dengan mudah dikalahkan. Lu Ming, apakah manusia ini benar-benar hanya berkultivasi kurang dari 200 tahun? Wajah Mo Tianluo menjadi pucat. Bahkan Mo Ping bukanlah tandingan Lu Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia pernah bertarung dengan Lu Ming. Saat itu, Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya. Namun, sekarang, Lu Ming jauh lebih kuat darinya. Dia merasa telah mengalami pukulan yang sangat keras dan kondisi mentalnya agak tidak stabil. Menarik, menarik. Pada saat ini, suara badai yang menusuk terdengar lagi. Ketiga matanya berkedip saat mengamati Lu Ming. Kekuatan fisikmu sangat kuat. Sepertinya kamu lebih banyak mengolah tubuh fisikmu. Kata angin badai. Tubuhnya tampak tak berbobot saat ia melayang keluar. Anda akan tahu saat Anda mencobanya. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Tentu saja aku ingin mencoba. Feng Feng tiba-tiba bergerak. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang. Kemudian, dia tiba-tiba muncul di belakang Lu Ming. Sebuah pedang panjang dan tipis muncul di tangannya dan dia menusuk punggung Lu Ming. Namun, Lu Ming seolah-olah memiliki mata di belakang kepalanya. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Namun, sosok badai itu melintas dan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, 8 sosok tiba-tiba muncul di sekitar Lu Ming. 8 sosok itu bagaikan badai. Ia menyerbu ke arah Lu Ming, serangannya terus-menerus meletus. Kedelapannya adalah tubuh asli. Menarik, Lu Ming sangat terkejut. Apa yang dipamerkan pihak lain bukanlah doppelganger, ilusi, atau ilusi untuk membingungkan orang, tetapi 8 tubuh nyata. 8 bentuk sejati memiliki kultivasi yang sama dan sangat kuat. Dalam sekejap, Lu Ming melancarkan 8 telapak tangan berturut-turut, meledakkan 8 sosok. Boom, boom. Dengan 8 ledakan keras, ke-8 sosok badai itu berhasil dipukul mundur oleh Lu Ming. Dia juga seorang kaisar agung bintang 3. Hati Lu Ming tergerak. Pihak lain juga merupakan kaisar agung bintang 3, tetapi dia telah mencapai batas kaisar agung bintang 3. Serangannya sangat aneh dan tidak terduga, dan dia memang lebih kuat dari Mo Ping. Lagi, 8 sosok badai itu mundur dan bergoyang lagi. Kali ini, masing-masing dari mereka terbelah menjadi 2. 8 sosok itu berubah menjadi 16 dan menyerang Lu Ming. Ke-16 sosok itu semuanya adalah tubuh sungguhan, dan kekuatan mereka persis sama. Kekuatan mereka tidak melemah meski mereka terpecah belah. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa banyak kita berpisah. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan meninju terus-menerus. Kekuatan tinju yang mengerikan itu menghancurkan kehampaan dan menghancurkan semua yang ada di jalannya.
Badai itu menjerit tajam dan mundur dengan panik. Namun, sudah terlambat. Badai itu dihancurkan oleh kekuatan tinju Luming dan 18 sosok itu meledak satu demi satu. Semua orang terkejut. Mungkinkah badai dibunuh oleh Luming? Seorang ahli yang tak tertandingi pada gulungan umur panjang telah jatuh. Namun, pada saat ini, ekspresi Luming sedikit berubah. Dia menyadari bayangannya sendiri tiba-tiba bergerak. Dia tidak bergerak, tetapi bayangannya bergerak. Bayangan itu seperti pedang tajam, menusuk ke arah Luming. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga Luming bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pedang itu menembus tubuh Luming dengan akurat, tetapi tidak menembus tubuhnya. Kekuatan pertahanan Luming sangat mencengangkan. Selain itu, dia baru saja mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan pertahanan yang mengerikan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh Kaisar Agung Bintang 3. Bayangan Luming berubah cepat, tampak penuh keterkejutan. Enyah. Pada saat ini, Luming berteriak keras bagaikan guntur dan menginjak bayangannya sendiri. Luming mengaktifkan banyak jenis hukum dalam tendangan ini. Meskipun tubuh pihak lain aneh, ia masih terkekang oleh hukum Luming. Ledakan. Kekuatan tendangan ini sangat mengejutkan. Tanah bergetar dan retakan muncul di lantai yang sangat keras. Terdengar teriakan dan bayangan Luming kembali normal. Sosok Storm muncul di kejauhan. Ada retakan di tubuhnya dan hampir meledak. Tentu saja, Luming sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, pihak lain pasti sudah mati. Seorang Kaisar Agung Bintang 3, tidak peduli berapa banyak trik yang dimilikinya, Luming masih dapat membunuhnya dengan mudah jika ia menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Luming berkata dengan dingin. Sialan, bagaimana ini mungkin? Di sisi lain, banyak ras asing yang bergemuruh. Mereka merasa sulit untuk menerimanya. Para ahli gulungan umur panjang telah mengalahkan dua orang berturut-turut, dan salah satu dari mereka menduduki peringkat ke-76. Ras manusia ternyata memiliki kesayangan surga yang begitu kuat, dan dia telah berkultivasi kurang dari 200 tahun. Untungnya, dia tertangkap. Ini adalah dunia dewa jahat. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Banyak ras alien menghibur diri mereka seperti ini. Aku tidak menyangka orang ini begitu kuat. Di langit, Raja Ras Alien, Mo Luojia dan yang lainnya juga merasa terkejut. Kekuatan Luming benar-benar melampaui harapan mereka. Untung saja dia dipilih oleh leluhur Sein berhati darah. Kalau tidak, dia akan menjadi bencana bagi klan kita saat dia besar nanti. Kata Mo Luojia, tidak buruk. Yang lainnya mengangguk setuju. Biarkan dia pergi ke Gunung Suci. Raja non-manusia berbicara. Segala sesuatunya berada di luar harapannya. Awalnya, dia ingin ras alien menyerang Luming dan membiarkannya merasakan kekuatan ras alien. Dia ingin membuat Luming putus asa dan menyerah. Namun, dia tidak menyangka bahwa suku asinglah yang menderita pukulan. Luming memperlihatkan kekuatannya dan mengalahkan banyak tokoh kuat dari ras alien berturut-turut, memberikan pukulan berat pada banyak ras alien. Hal ini membuat Luming semakin percaya diri. Ini bukanlah hal yang ingin mereka lihat. Ya, Moroga mengangguk, lalu sebuah suara pun terdengar. Suaranya bergema di telinga Mo Tianluo, Mo Ping, dan Storm, biarkan dia pergi ke Gunung Suci. Mata Mo Tianluo dan yang lainnya berbinar. Benar, biarkan Luming pergi ke Gunung Suci. Ada banyak ahli di sana, dan ada banyak orang yang bisa berurusan dengan Luming. Luming, jangan terlalu sombong. Suku kita memiliki 10 keluarga kerajaan dan 10 kota kerajaan. Ini hanyalah salah satu dari 10 kota kerajaan. Selain itu, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di suku kita berkultivasi dalam pengasingan di Gunung Suci. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah ke Gunung Suci. Mo Tianluo berteriak, benar sekali. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah ke Gunung Suci dan aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sukuku. Saat itu, kamu akan mengerti betapa kuatnya orang itu. Mo Ping juga memanggil, benar sekali, jika kau mampu, pergilah ke Gunung Suci. Di samping itu, ras alien lainnya juga mulai berteriak. Gunung Suci, tunjukkan jalannya, Luming berkata langsung. Dari apa yang terlihat, Gunung Suci itu memiliki status yang sangat tinggi di hati para Outlander.
Itu adalah tempat yang penting bagi para Outlander, karena di sana telah terkumpul sejumlah besar ahli. Lu Ming bisa pergi dan melihat-lihat. Dia ingin melihat berapa banyak ahli yang dimiliki ras alien. Jika dia bisa melarikan diri di masa depan, dia akan lebih siap. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah dikalahkan. Lu Ming, kita akan pergi ke Gunung Suci. Ikuti aku. Ucap Mo Tianluo lalu berbalik dan terbang ke suatu arah. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa dan mengikutinya. Adapun Jia Yi, dia tetap diam dan mengikuti tidak jauh dari Lu Ming. Selama nyawa Lu Ming tidak dalam bahaya, dia tidak akan mengambil tindakan. Ayo pergi, aku juga akan pergi melihatnya. Tepat sekali, aku juga ingin pergi. Semua ras alien di sekitarnya sangat penasaran. Mereka ingin melihat badai seperti apa yang akan ditimbulkan Lu Ming saat dia tiba di Gunung Suci. Bagaimanapun, beberapa ahli teratas dalam daftar umur panjang berada di Gunung Suci. Lu Ming pasti harus bertarung dengan makhluk-makhluk di Gunung Suci itu. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming dapat terus menang. Seketika, sekelompok besar orang mengikuti di belakang Lu Ming dan terbang maju. Segera, mereka terbang meninggalkan ibu kota dan menuju ke barat. Kota suci itu berada di sebelah barat kota kekaisaran dan juga merupakan pusat seluruh dunia dewa jahat. Mo Tianluo memimpin jalan dengan langkah yang mantap. Lu Ming juga tidak terburu-buru. Akhirnya, ia mengeluarkan sebuah boneka dan duduk di atasnya. Ia membiarkan boneka itu berjalan sambil berkonsentrasi memahami berbagai hukum. Ia ingin mencapai kesempurnaan dalam semua hukum secepat mungkin dan memasuki alam Kaisar Agung. Mo Ping dan Feng Feng berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang ke barat, menghilang dari pandangan semua orang. Kemungkinan besar mereka telah tiba di Gunung Suci terlebih dahulu untuk melakukan persiapan. Begitu saja, setelah terbang selama sebulan, mereka tiba di sebuah dataran. Jaring langit yang jahat itu semakin melambat saat mereka tiba. Lu Ming memperhatikan bahwa semua anggota ras alien itu memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Ada juga rasa hormat dan penghormatan, atau bahkan semacam kesalehan. Setelah terbang beberapa saat, sebuah gunung besar muncul di depan mereka. Itu adalah gunung yang besar, dan itu benar-benar mencerminkan arti kata besar. Itu adalah gunung yang sangat tinggi dan besar. Tidak ada tumbuhan apapun di gunung ini, tetapi dari jauh pun, keagungan gunung ini dapat dirasakan. Gunung itu begitu tinggi hingga menjulang ke kedalaman langit. Saat mereka perlahan mendekat, mereka menyadari bahwa area yang ditempatinya bahkan lebih luas. Lu Ming belum pernah melihat puncak gunung sebesar itu. Ketika dia mendekat, Lu Ming menyadari bahwa ada banyak sekali ras alien di kaki gunung itu. Sekilas, banyak sekali non-manusia yang duduk bersila di Gunung Suci, seolah-olah sedang berkultivasi. Ada jalan pegunungan yang lebar yang membentang dari kaki Gunung Suci sampai ke puncaknya. Di jalan setapak pegunungan, banyak orang asing yang perlahan-lahan mendaki. Ketika mereka mencapai ketinggian tertentu, mereka akan mendarat di beberapa batu, atau mencari tempat acak untuk duduk bersila dan bercocok tanam. Seluruh Gunung Suci itu dipenuhi manusia. Jumlah non-manusia sangat mengejutkan. Lu Ming melirik sekilas dan menemukan jutaan ras alien. Ini hanyalah sudut Gunung Suci. Ada banyak sekali ras alien di Gunung Suci itu. Yang paling mengejutkan adalah orang-orang asing ini semuanya adalah para ahli. Yang terburuk ada di alam Sein. Alam Kaisar Bela Diri berada di atas itu. Lu Ming melihat setidaknya 100.000 Kaisar Bela Diri dan lebih dari 10.000 Kaisar sejati di antara 1 juta ras alien. Ada begitu banyak ahli di suatu sudut. Berapa banyak ahli yang ada di seluruh Gunung Suci? Mengerikan, benar-benar mengerikan. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia menjadi sangat serius. Melihat ekspresi Lu Ming berubah, Mo Tianluo tampak senang. Dia terbang mendekat dan berkata, "Lu Ming, biar ku beritahu. Gunung Suci adalah kediaman leluhur suci ras kita. Dia tinggal di titik tertinggi. Nenek moyang dewa rasmu ada di Gunung Suci ini." Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja. Leluhur dewa suku kami tinggal di puncak Gunung Suci, jadi seluruh Gunung Suci adalah tanah suci terbaik untuk kultivasi bagi suku kami. Saat kami berkultivasi di Gunung Suci, kami akan dipengaruhi oleh aura leluhur dewa. Seiring berjalannya waktu, Anda tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi Anda,
tetapi Anda juga dapat memurnikan garis keturunan Anda, membuat diri Anda lebih dekat dengan leluhur dewa dan membuat garis keturunan Anda lebih murni. Mo Tianluo berkata dengan bangga. Mata Lu Ming berkedip. Jadi begitulah adanya. Tidak heran ada begitu banyak orang kuat berkumpul di Gunung Suci. Leluhur ilahi dari ras non-manusia adalah eksistensi yang tak terbayangkan. Dia mungkin eksistensi yang melampaui Kaisar Surgawi. Kalau begitu, apa hubungan antara hati darah leluhur suci dan leluhur suci non-manusia? Lu Ming memiliki lebih banyak keraguan di hatinya. Izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak gua di Gunung Suci. Banyak orang di masa saya telah menjadi pertapa dan telah berkultivasi di gua-gua itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka. Juga, semakin tinggi Anda melangkah, semakin tinggi pula tingkat kultivasi Anda. Di dekat puncak gunung, terdapat sejumlah besar kaisar surgawi yang berkultivasi. Jumlahnya di luar imajinasi Anda. Sekarang kalian tahu kekuatan suku kita. Hanya sebagian kecil dari suku kita yang menyerang wilayah surgawi Taiking. Jika kita mengirim pasukan yang besar, wilayah surgawi Taiking akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Mo Tianluo berkata dengan bangga. Lu Ming memang sangat terkejut. Jumlah ahli non-manusia di Gunung Suci ini memang mengerikan. Itu di luar dugaannya. Dari kejauhan, orang bisa merasakan aura mengerikan di seluruh Gunung Suci. Meskipun aura ini sangat samar, Lu Ming telah mengolah 81 jenis hukum dan seolah-olah dia akan menyatu dengan langit dan bumi. Persepsinya juga sangat kuat, jadi dia bisa merasakannya dengan jelas. Aura dan gelombang tekanan yang mengejutkan itu semuanya adalah eksistensi tingkat Kaisar Surgawi. Jumlahnya membuat Lu Ming khawatir. Seluruh gunung suci itu bagaikan senjata mengerikan milik Kaisar bela diri. Ia memancarkan tekanan yang mengerikan. Seolah-olah dia akan hancur menjadi debu setiap saat. Mo Tianluo benar. Kekuatan yang dikumpulkan ras asing di luar kota dua dunia tidak dapat dibandingkan dengan gunung suci ini. Jika semua makhluk kuat di gunung ini bergerak bersama, wilayah surgawi Taiking akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika memang begitu, ras alien pasti sudah menerobos kota dua dunia dan wilayah surgawi Taiking. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Mungkin ada kekuatan tersembunyi di alam surga yang belum kulihat. Selain itu, mungkin ada alasan lain. Jika alam surga bisa dihancurkan, alam surga pasti sudah dihancurkan oleh ras alien sejak lama. Pikiran Lu Ming berkecamuk dan dia langsung memikirkan banyak hal. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk rileks dan suasana hatinya akhirnya membaik. Mo Tianluo mencibir dan berjalan menuju Gunung Suci. Ketika mereka sudah dekat dengan Gunung Suci, beberapa berkas cahaya terbang keluar dari Gunung Suci tersebut. Dua di antaranya adalah Storm dan Mo Ping. Selain mereka, ada tiga pemuda lainnya. Tentu saja, meskipun dia tampak muda, dia jelas tidak muda. Itu tiga orang dalam daftar umur panjang. Mereka ada di urutan ke-65, ke-59, dan ke-43. Seseorang di samping mengenali ketiga orang itu. Seperti yang diharapkan, sebagian besar ahli teratas dalam gulungan umur panjang berada di Gunung Suci. Tiga dari mereka datang sekaligus. Sudah cukup untuk menjaga Lu Ming dan memberitahu dia kekuatan ras kita. Tidak buruk. Melihat ketiga pemuda itu, banyak manusia setan yang merasa heboh. Mereka telah mengikutinya untuk waktu yang lama hanya untuk melihat Lu Ming dipukuli. Dia manusia yang mengalahkanmu. Salah satu pemuda melangkah maju dan menatap Lu Ming dengan dingin. Tatapan matanya sangat tajam. Dia tidak terlihat hebat. Aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Seorang pemuda lain berbicara, suaranya penuh percaya diri.